Bab 1925. Perayaan bersama dari langit dan bumi. Kemudian Finola Su melayangkan tendangan dan menerbangkannya dengan keras. Melihat Balduin berteriak dan terbang, dan berguling menuruni tangga, Erikin tidak bisa menahan senyum. Finola Su yang marah juga sangat menakutkan. Tapi tidak bisa menyalahkan orang lain. Balduin menembak dirinya sendiri tanpa alasan, khawatirnya dia juga tidak memiliki pemikiran yang baik tentang Finola Su. Orang ini seharusnya ingin mendominasi tangga langit, tetapi pemikiran seperti ini hanya merugikan diri sendiri dan orang lain, dan sekarang dia telah dihukum sebagaimana mestinya. Dalam ujian tangga langit ini, yang dihitung adalah lokasi terakhir kultivator berada. Setelah seorang kultivator mengakhiri penilaian, dia harus terbang turun dari sisi lain atau tetap di tangga untuk menunggu akhir. Jatuh dari tangga seperti Balduin sama dengan dihitung dari anak tangga terakhir dia jatuh. Dia naik ke tangga 39 sebelumnya, dan itu benar-benar sia-sia. Namun, semuanya salah dia sendiri. Erikin menggelengkan kepalanya. Itu benar-benar mendebarkan sekarang. Jika telapak tangan raksasa Balduin tidak menarik dirinya ke dalam jangkauan, maka bahkan jika dia melewati lantai 40, dia akan menderita lebih banyak luka daripada seharusnya. Namun, sebagai hasilnya, dia benar-benar terhindar dari mengalami tekanan satu lantai. Hah, apa ini? Ketika Erikin berdiri kokoh di tangga ke-40, tiba-tiba reiki-reiki yang seperti ribuan roh jatuh dari udara ke arahnya. Erikin mengangkat kepalanya karena terkejut, hanya melihat di atas langit saat ini melonjak dengan kecemerlangan warna-warni, dan reiki berbagai warna jatuh, seperti hujan salju lebat di langit. Namun, yang diturunkan adalah aura yang dibutuhkan kultivator. Reiki ini mendarat di tubuh Erikin dan mengalir ke meridian dalam sekejap. Erikin segera merasa sejuk di sekujur tubuh, seolah-olah dia telah melompat ke mata air surga. Semua kelelahan sebelumnya dan cedera yang belum sembuh pun menghilang. Selain itu, setiap jenis reiki yang jatuh memiliki efek yang berbeda. Beberapa menyehatkan tubuh, beberapa memperbaiki cedera, dan beberapa membuat Erikin merasa bahwa kerohaniannya yang sangat kering memiliki sedikit lembab. Ini karena aku naik level 40, jadi Sekte Suci menurunkan anugerah. Meskipun Erikin tidak tahu tentang perayaan bersama dari langit dan bumi, dia melihat reiki terus-menerus jatuh dari langit yang mirip dengan pemurnian obat yang dihasilkan oleh alkimianya sendiri, dan dia mungkin bisa menebak alasannya. Dan dengan segala macam reiki yang jatuh seperti tak berujung, hati Erikin juga melonjak dengan percaya diri lagi. Aura di mangkuk sedekah telah hampir habis dengan tembakan tadi, dan kehilangan kekuatannya, mengandalkan tubuhnya yang terluka untuk mencapai lantai 40, dia sudah sangat puas. Tetapi jika kerohanian dan cedera fisiknya dapat pulih 70% sampai 80%, dia akan memiliki ruang untuk melanjutkan pendakian. Meskipun tidak tahu ada hadiah yang akan diberikan oleh Sekte Suci ketika mencapai level 40 lebih, semakin tinggi levelnya, semakin baik barang yang dapat diperoleh seseorang, dan sama sekali tidak ada masalah dengan ini. Reiki ini entah jatuh kemana, jika hilang sia-sia, kerugiannya terlalu besar. Pikiran muncul di benak Erikin. Meskipun tampaknya reiki ini tidak ada habisnya, bagaimanapun juga ada batasnya. Harus mengumpulkan reiki-reiki ini sebanyak mungkin untuk membantu Finola pulih. Erikin berpikir dan mulai menggambarkan formasi di udara. Segera sebuah formasi pengumpulan spiritual pun terbentuk di udara dengan bersinar terang. Segera setelah formasi diaktifkan, hisapan dihasilkan, menyerap reiki di sekitarnya, dengan panik melonjak menuju area di mana Erikin berada. Erikin, beri aku reiki yang bisa menyembuhkan kerohanian. Namun pada saat ini,
di lautan kesadaran Eric Kin, Iblis Fu yang sudah lama tidak bergerak setelah telapak tangannya terputus pun tiba-tiba bersuara serak. Iblis Fu, bagaimana kondisimu sekarang? Ketika akhirnya mendengar suara Iblis Fu, Eric Kin mau tidak mau berkata, "Hehe, semuanya baik-baik saja sekarang." Iblis Fu menyeringai. "Selama ini, aku menekan cahaya ilahi ini dan menekannya hingga batasnya, dan hampir memaksanya keluar. Tapi kerohanian aku terlalu terkuras, dan agak sulit melanjutkannya. Kebetulan kamu menyerap reiki pergerakan langit, bantu aku menekan cahaya ilahi ini. Dan aku punya firasat, mungkin aku bisa membantumu beberapa tanggal lagi nanti, kamu harus berterima kasih padaku nantinya." Suara Iblis Fu lelah, tetapi ada sedikit kegembiraan dalam nada suaranya. Jelas, Iblis Fu merasa sangat senang bisa mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, bahkan jika dengan tangan yang terputus. "Tentu saja, bukankah hanya nafas kerohanian? Aku akan memberikan semuanya padamu." Eric Kin tersenyum. Iblis Fu berhasil menekan cahaya ilahi, dan menjadi sombong lagi. Namun, tangga langit diuji oleh beberapa orang bersama atau diselesaikan sendiri. Bahkan jika Iblis Fu mengambil alih tangan yang terputus, dia masih merupakan eksistensi yang didominasi jiwa dewa. Jadi Eric Kin pada dasarnya menganggap alasannya sebagai rasa malu Iblis Fu. Namun, terlepas dari apakah benar dia dapat membantunya naik tangga, hubungan antara keduanya secara alami tidak sebanding dengan jumlah sedikit reiki. Mengendalikan formasi pengumpulan roh, Eric Kin sengaja mengirimkan semua reiki untuk mengembalikan kerohanian kepada Iblis Fu. Di samping, Finola Su juga duduk, menyerap berbagai reiki yang dikumpulkan oleh Eric Kin. Di bawah Gunung Suci, pada saat ini ada keributan dan sorak-sorai terus berlanjut. Langit dan bumi mengucapkan selamat. Apakah ini ucapan selamat langit dan bumi sekte suci abadi? Aku hanya pernah membacanya di buku kuno, tidak menyangka akan bertemu langsung. Reiki yang sangat kaya, aku merasa selangkah lebih dekat ke fase transendensi level 8. Luar biasa, meridian aku yang sebelumnya rusak telah diperbaiki oleh Reiki ini. Mata semua orang cerah, melihat berbagai reiki yang terbang turun dari kehampaan, wajah mereka terkejut, dan mereka terus-menerus membuat keributan. Reiki terbang turun seperti salju tebal, menimpa semua orang. Ini adalah hujan keberuntungan. Perbaiki pondasi, pelihara jiwa dewa, dan tingkatkan kultivasi. Singkatnya, selama pembudidaya membutuhkan, reiki keberuntungan ini berisi segalanya. Haha, Tuan Qin benar-benar luar biasa, dia benar-benar melakukannya, kata Mario Zheng dengan wajah terkejut. Ya, itu di lantai 40. Teman kultivator Qin benar-benar di luar jangkauan aku. Vincent Peng juga penuh emosi. Para teman kultivator, kita telah menyaksikan sejarah kali ini, berapa lantai yang dinaiki oleh kultivator tertinggi di tangga langit saat itu. Apakah 50 lantai? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, lantai 50 memasuki awan, itu adalah batas yang dapat dilihat oleh kultivator kita. Tiada orang yang benar-benar menginjaknya. Mario Zheng menggelengkan kepalanya. Jika aku ingat dengan benar, hasil terbaik sebelum ini adalah lantai 43. 43. Bukankah kultivator teman Qin akan segera sampai? Tidak semudah itu. Ketahuilah tangga langit sekte suci ini, semakin naik, semakin sulit. Sungguh luar biasa teman kultivator Qin bisa sampai ke titik ini dengan tubuh yang terluka parah. Sayang sekali, jika teman kultivator Qin tidak berkelahi dengan Huorong sebelumnya, tidak terluka parah, tidak tahu bisa sampai mana itu. Zheng Yuesang menghela nafas. Semua orang diam dan mengangguk. Meskipun ini bukan masalah mereka, semua orang telah menikmati manfaat dari Eric Qin, dan masih berharap Eric Qin dapat melangkah lebih jauh. Bersambung.